Assalamualaikum pemirsa, bertemu bersama saya Ricky Tommy Hasiolan, Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan dalam acara P21, Podcast 21 Menit bersama Kejaksaan Negeri Bulungan. Program ini merupakan program penerangan hukum yang akan menguraikan isu-isu penegakan hukum, isu-isu yang hangat di masyarakat, khususnya di kawasan Bulungan dan Tanah Tidung, sebagai kawasan wilayah kerja Kejaksaan Negeri Bulungan. Hari ini kita akan membahas tentang keberhasilan Rumah Sakit Sumarno dalam menangani pasien COVID-19. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Suryatan, spesialis saraf, sebagai Direktur Rumah Sakit Sumarno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Bulungan. Selamat datang di acara kita Podcast 21. Okay. Pak Dokter, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam minggu ini Bulungan mempunyai keberhasilan dalam penanganan COVID setelah angka penyakit pasien COVID mencapai 41. Hari ini kita mendengar bahwa sudah tinggal satu. Nah, tentu itu suatu keberhasilan yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Sumarno dalam menangani dan merawat. Bisa nggak sih Bapak ceritakan bagaimana urutan peristiwa penanganan COVID di Bulungan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Kajari. Ya, jadi ini semua berkat dari kerja keras tim kami di Rumah Sakit Sumarno Sosratmojo, di mana kita kompak Pak dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya pada pasien COVID-19 ini. Jadi tentunya ada langkah-langkah yang kami persiapkan, yaitu kami mempersiapkan ruang isolasi yang kita buat senyaman mungkin. Kita buat ruangnya bertekanan negatif sehingga udara selalu bersih, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang baik antara dokter, para medis terhadap pasien Pak. Dalam setiap kali visit, itu selalu memberikan semangat untuk sembuh pada pasien-pasien COVID-19 ini. Di samping itu, memang kita juga memberikan kesempatan untuk mereka melakukan olahraga ringan. Jadi kita siapkan lapangan terbuka, ya. Jadi di situ juga penuh semangat, ya, penuh suasana kekeluargaan ketika kita pantau dalam mereka melaksanakan olahraga ringan, Pak. Nah, barangkali itulah salah satu yang bisa mempercepat proses sembuh tadi, Pak. Di samping memang obat-obat standar yang sudah kita berikan. Sehingga angka itu terus menurun dari hari ke hari sampai hari ini Pak ya, tinggal satu ya. Sampai hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Dokter. Pemirsa, kita saksikan mantan pasien COVID-19 yang telah berhasil disembuhkan oleh Rumah Sakit Sumarno. Demikian. Pemirsa, kembali lagi bersama Podcast 21 P21. Pak Dokter, apa sih parameternya seorang pasien itu kok bisa dinyatakan sembuh dari yang tadinya dikatakan sakit
kemudian sembuh, itu ada tes-tes apa aja sih yang dijalankan oleh pihak rumah sakit? Ya, jadi pasien-pasien yang terinfeksi COVID itu kita nyatakan sembuh manakala secara klinis gejalanya hilang, Pak. Dan kemudian yang paling penting adalah pemeriksaan swab. Dua kali dalam pemeriksaan swab itu hasilnya negatif. Maka pasien tersebut kita nyatakan sembuh. Jadi kalau dia sudah 2 kali swab, hasilnya negatif, berarti dia sudah dikategorikan sembuh, begitu, Pak? Oke. Untuk informasi di masyarakat nih, Pak, apa aja sih obat-obat atau multivitamin yang Bapak berikan di rumah sakit itu? Karena ini penting biar masyarakat tahu juga, biar mereka bisa mengkonsumsi untuk imunitas gitu, Pak, ya? Baik. Jadi pada umumnya obat-obat vitamin yang dijual di apotek bebas itu pada umumnya sudah standar, Pak, untuk meningkatkan imun seseorang. Di mana yang paling penting adalah vitamin tadi mengandung unsur vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan ditambah zinc, Pak. Dan tidak kalah pentingnya adalah vitamin D. Nah, dalam hal ini pasien-pasien COVID-19 yang kita rawat, Pak, itu kita tadi sudah saya sampaikan, kita berikan kesempatan untuk melakukan olahraga ringan, ya, di lapangan di bawah paparan sinar matahari. Apabila kulit kita terkena paparan sinar matahari, maka tubuh akan membentuk vitamin D. Jadi vitamin D itu ada manakala tubuh kita terpapar oleh matahari. Nah, itulah salah satu imun yang untuk vitamin yang kita berikan kepada pasien-pasien COVID-19 ini, Pak. Jadi pemirsa, vitamin-vitamin beserta panas matahari, sinar panas matahari dapat membantu menyembuhkan dan membuat imunitas tubuh gitu, Pak Dokter, ya, sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Namun kita berpesan, ingat kalau membeli jangan menimbun, karena menimbun tentu ada sanksi pidananya dan kita harus jauhi sanksi pidana. Demikian ya, Pak, ya? Benar, Pak. Oke, lanjut, Pak Dokter. Ada yang bilang nih, kalau pasien sudah terkena, itu kemudian dia menjadi imun atau kebal terhadap COVID-19. Itu benar atau enggak, Pak, secara riset medis, Pak? Iya, jadi sampai hari ini, Pak, belum ada bukti klinis yang mengatakan bahwa pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 dan kemudian sembuh, dan pasien tersebut menjadi kebal terhadap infeksi COVID selanjutnya. Jadi sampai hari ini belum ada bukti klinis yang mengatakan demikian, Pak. Jadi siapapun juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan, menjauhi kemungkinan penularan penyakit COVID, ya, Pak, ya? Benar, Pak. Pak, kita kan lihat di jalan-jalan sekarang nih, Pak, masih banyak masyarakat kita, Pak, yang belum memakai masker, ya kan? Bisa nggak sih Bapak terangkan seberapa efektif sih penggunaan masker dalam mencegah penularan COVID-19 ini, Pak? Iya, jadi masker ini penting sekali, ya, sebetulnya. Ini adalah salah satu syarat, ya, ketika nanti ada dilaksanakan new normal itu, salah satu adalah wajib memakai masker. Dan kita tahu masker ini itu bisa menghambat atau mencegah penularan daripada COVID-19 tadi. Yaitu masker tadi dapat menahan droplet atau tetesan yang dihasilkan dari ketika orang batuk atau bersin, Pak. Jadi dia terhalang oleh masker sehingga orang lain bisa terlindungi. Dengan demikian, ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai penularan COVID-19. Jadi sangat penting sekali untuk menggunakan masker, ya, Pak, ya? Betul, Pak. Nah, pemirsa, kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa menggunakan masker dimanapun Anda berada. Karena menurut Pak Dokter tadi, masker sangat efektif untuk mencegah penularan. Kemudian, Pak Dokter, ada lagi yang dipertanyakan juga oleh masyarakat nih. Ini terkait lalu lintas masyarakat. Kan sekarang salah satu syarat untuk berpergian antara lain diperlukan adanya pemeriksaan COVID-19 baik PCR ataupun rapid test. Kira-kira Rumah Sakit Sumarno sudah bisa memfasilitasi pemeriksaan tersebut atau belum, atau gimana tuh, Pak? Silakan, Pak Dokter. Ya, sampai saat ini memang kita sudah mendapat surat edaran dari Bupati, Bapak Bupati Bulungan, bahwa Rumah Sakit Sumarno ditunjuk untuk pemeriksaan hasil kesehatan. Di mana yang kita lakukan adalah melihat dari
gejala klinis dan kemudian ditambah pemeriksaan penunjang yaitu rapid test Pak. Oh. Namun PCR belum bisa kita lakukan. Oh, PCR belum bisa Pak ya? Tapi mudah-mudahan ke depan insya Allah Rumah Sakit Sumarno bisa melakukan PCR sendiri. Oke. Jadi bagi pemirsa yang mempunyai kepentingan mendesak untuk berpergian keluar kota, bisa mendapatkan pemeriksaan klinis tentang COVID-19 ataupun pemeriksaan rapid test gitu Pak ya, di Rumah Sakit Sumarno. Silahkan datang, tentunya dipungut biaya atas layanan tersebut Pak ya. Iya, ada biaya Pak. Ya, karena rumah sakit ini merupakan BLUD, jadi rumah sakit ini diberikan kewenangan-kewenangan untuk memungut layanan medis gitu Pak ya. Betul Pak. Oke. Kemudian Pak Dokter, masyarakat sekarang juga banyak yang khawatir untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan mereka. Bagaimana anjuran Pak Dokter? Apakah masyarakat silakan saja untuk ke rumah sakit atau ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan untuk berkunjung ke rumah sakit Pak Dokter? Iya, memang saat ini sesuai dengan edaran dari Menteri Kesehatan Pak, bahwa kita itu juga disuruh membatasi untuk pasien-pasien layanan rawat jalan. Jadi sebetulnya kita hanya menangani pasien-pasien yang emergensi atau gawat darurat, seperti pasien stroke, ibu hamil, ibu mau melahirkan, misalnya pasien-pasien dengan serangan jantung dan sebagainya, itu saja untuk saat ini. Dan memang dari edaran tadi kita akhirnya membatasi jumlah kunjungan saja Pak, tapi kita tetap melayani pemeriksaan kepada masyarakat yang tidak emergensi, namun kita batasi jumlahnya. Ya, jadi anggapan memang kalau rumah sakit ini adalah tempatnya COVID, ya sebetulnya itu mungkin ada rasa khawatir dari masyarakat sehingga agak segan, tetapi kita tetap membuka layanan untuk rawat jalannya Pak, walaupun kita membatasi jumlah. Oh, jadi masyarakat yang mempunyai keluhan tentang kesehatannya dipersilahkan untuk datang memeriksa kesehatannya di rumah sakit, namun mungkin tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya Pak ya. Betul tetap Pak. Jaga jarak, tetap menggunakan masker. Baik. Dan rumah sakit kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Mungkin kita break sejenak Pak Dokter. Baik. Sampai kita ketemu lagi di P21 setelah break sebagai berikut. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara program P21. Pak Dokter, masyarakat kan banyak yang bertanya ataupun resah terhadap pemeriksaan hasil rapid. Jadi seolah-olah kalau diperiksa rapid hasilnya reaktif, masyarakat menilai langsung, oh saya kena COVID. Apakah ya seperti itu sebenarnya Pak Dokter? Bisa jelaskan Pak? Iya, jadi pemeriksaan rapid ini sebetulnya hanya memantau, melihat perjalanan dari adanya infeksi. Namun untuk rapid test positif itu belum berarti orang tersebut hasil swabnya adalah positif, dia terkena COVID-19. Begitu juga sebaliknya, ketika rapid testnya negatif atau non reaktif dalam hal ini, jadi bukan positif negatif Pak, non reaktif sama reaktif. Jadi kalau dia non reaktif bukan berarti juga orang tadi bebas dari COVID-19. Jadi sekali lagi rapid test ini tidak dijadikan pegangan dalam kita mendiagnosis seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi kalaupun hasilnya reaktif,
belum tentu COVID-19. Iya. Negatif juga belum tentu juga ya Pak ya. Jadi hanya pemeriksaan awal aja ya Pak ya. Iya. Harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berikutnya. Iya. Oh begitu. Jadi masyarakat jangan takut, jangan khawatir untuk pemeriksaan rapid karena belum tentu itu Anda terkena penyakit COVID. Perlu ada pemeriksaan lanjutan. Itu pemeriksaan awal aja ya Pak ya. Iya, betul. Jadi stigma COVID ini kan melekat Pak di masyarakat, seolah-olah ini menjadi salah satu penyakit sosial ataupun mendapat sanksi sosial lah di masyarakat. Bagaimana Pak Dokter menyikapi hal ini dan himbauan buat masyarakat tentang stigma negatif ini? Bisa Pak Dokter sampaikan masyarakat Pak? Iya, saya sampaikan bahwa COVID-19 ini bukanlah stigma negatif ya untuk seseorang terinfeksi COVID-19. Jadi tidak ada istilah malu atau tidak ada orang merasa takut atau ditutupi ketika orang terinfeksi COVID-19. Jadi sekali lagi stigma itu harus dibuang ya, bahwa ini adalah penyakit infeksi dan semua orang bisa tertular, siapa saja termasuk saya sendiri pun bisa tertular gitu. Oleh karena itu kita jangan beranggapan ketika orang terinfeksi COVID-19 itu sudah diberi stigma negatif. Saya kira ini yang perlu kita luruskan ya, bahwa COVID-19 itu adalah penyakit infeksi dan bisa menyerang dan bisa mengenai kepada siapa saja. Jadi nggak boleh tuh ada stigma-stigma tentang itu Pak ya? Iya, tidak ada boleh stigma Pak. Kembali tadi ke pernyataan sebelumnya Pak, Bapak jelaskan bahwa dalam rangka lalu lintas manusia perjalanan keluar kota tadi masyarakat dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan mandiri ya, bukan pemeriksaan mandiri, datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Itu tadi boleh disebut nggak Pak buat informasi buat masyarakat berapa sih biayanya Pak? Iya, jadi pemeriksaan untuk rapid test bagi seseorang yang hendak melakukan perjalanan atas permintaan sendiri itu dikenai biaya 550 ribu ya Pak ya? Di mana biaya tadi sudah termasuk di dalamnya harga rapid test, harga biaya administrasi dan biaya pemeriksaan oleh dokternya. Jadi totalnya adalah 550. Mungkin tidak seragam di antar rumah sakit, khususnya ada di wilayah Kalimantan Utara ini tidak beragam. Karena kami juga menggunakan tarif berdasarkan Perbup 2012 ya, tentang pemeriksaan care kesehatan, di mana di situ disebutkan tarif-tarifnya. Dalam hal ini adalah pemeriksaan COVID-19 akhirnya kita perhitungkan berdasarkan Perbup tadi, nilainya adalah 550. Dan itu kan untuk pelayanan yang kepentingan pribadi ya Pak ya? Ya. Kalau untuk kepentingan perawatan tentu tidak dipungut ya Pak ya? Ya, kalau perawatan sudah dibiayai oleh BPJS. Oh, jadi itu khusus untuk kepentingan pribadi orang yang mau surat berpergian keluar daerah, begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi untuk Anda yang ingin berpergian keluar daerah itu bisa diperiksakan di rumah sakit. Rumah sakit akan mengeluarkan surat ya Pak ya? Ya. Setelah terlebih dahulu ada pemeriksaan. Dan ingat pemirsa, jangan lakukan pemalsuan surat karena itu bisa dipidana. Karena kita dalam berbagai kabar kita mendengar ada orang-orang yang menawarkan surat keterangan bebas COVID. Jangan pernah lakukan itu karena Anda bisa terancam dengan tindak pidana. Pak, lanjut Pak. Bapak kan selaku direktur melakukan refocusing program dan anggaran Pak. Jadi melakukan refocusing program dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait percepatan penanganan COVID-19 ini Pak. Apa sih yang Bapak lakukan terhadap refocusing anggaran dan program tersebut Pak? Bisa Bapak jelaskan? Iya. Jadi dengan adanya refocusing ini kami gunakan Pak anggaran itu untuk memperbaiki ruang isolasi kemarin yang tidak standar kita jadikan standar. Kemudian kita juga pergunakan untuk membeli alat-alat pelindung diri dan juga rapid test. Rapid test tadi juga kita gunakan dana dari refocusing. Di samping itu ada juga alat-alat kesehatan, alat-alat laboratorium kita gunakan juga untuk keperluan di lab. Jadi kita menggunakan dana refocusing tadi Pak. Jadi Bapak melakukan pengadaan alat-alat dan obat mungkin ya Pak ya, secara untuk kepentingan percepatan penanganan ini Pak ya. Betul Pak. Makanya kemudian grafik pasiennya menjadi menurun mudah-mudahan Pak ya. Iya betul Pak.
Pak, sebagaimana kita ketahui Pak Bupati Bulungan dalam hal ini meminta pendampingan refocusing kepada kejaksaan. Boleh nggak sih Bapak testimoni bagaimana sih pendampingan yang kita lakukan? Apakah sudah menghasilkan suatu kemudahan-kemudahan bagi rumah sakit dalam hal ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah dengan ada pendampingan ini kita diarahkan supaya tepat sasaran Pak pengguna dana tadi, supaya tepat sasaran dan kemudian sesuai dengan aturan hukum. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyimpang segera akan diperingatkan atau diberikan teguran dari pihak kejaksaan. Yang itu yang saya lihat dan saya rasakan manfaatnya Pak. Ya, jadi memang program kita antara lain adalah untuk mendukung bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini melakukan percepatan kegiatan untuk menangani COVID-19 dan kita membackup dari segi pelaksanaan dan aturan hukumnya. Ketika ada aturan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah, tentu kita akan melakukan menyampaikan pendapat-pendapat hukum agar bisa dikoreksi. Kita percaya Pak bahwa rumah sakit pasti akan amanah melaksanakan program-program maupun anggaran-anggaran dalam bidang refocusing ini. Saya harap Bapak juga bisa melakukan yang terbaik buat rumah sakit dan khususnya buat daerah Bulungan. Demikian Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Terakhir Pak, dalam hal menghadapi new normal yang kata orang melakukan istilahnya new normal, ya, tatanan berperilaku ataupun bersikap yang normal gitu Pak ya. Apa sih harus dilakukan oleh masyarakat ke depan ini Pak untuk agar jangan ada second wave, ada gelombang kedua lagi Pak tentang COVID-19 ini Pak? Ya, baik. Jadi juga saya memberikan himbauan kepada masyarakat ya, masyarakat di wilayah Kalimantan Utara khususnya di masyarakat di Kabupaten Bulungan, bahwa kita bersiap untuk beradaptasi dengan kehidupan new normal, di mana kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa dalam semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan lain-lainnya. Namun harus melaksanakan secara ketat dan disiplin protokol kesehatan. Di antaranya adalah physical distancing dan social distance, di mana orang harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari kerumunan orang banyak, dan wajib memakai masker manakala keluar dari rumah. Dan untuk keluar rumah sebaiknya seperlunya saja, kalau tidak mendesak lebih baik banyak tinggal di rumah. Dan kemudian rajin untuk mencuci tangan. Ya. Jangan sampai kita menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut, tangan belum bersih. Jadi pastikan dulu tangan sudah bersih, sudah dicuci bersih, baru bisa menyentuh. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan imunitas. Imunitas. Ya, di mana kita ya tentunya harus makan yang bergizi, ya, menyediakan waktu istirahat cukup, olahraga yang cukup, dan banyak beribadah. Ya. Karena dengan ibadah tadi hati dan pikiran menjadi tenang. Dan juga banyak berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera hilang di muka bumi. Amin. Itu harapan kami, dan itu yang bisa saya sampaikan kepada himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bulungan. Jadi pemirsa, COVID-19 belum selesai, kita masih berperang untuk melawan COVID-19. Ingat protokol kesehatan kata Pak Dokter tadi, physical distance, pakai masker, cuci tangan, hidup sehat, berpikir positif. Demikian ya Pak ya? Iya Pak. Saya kira acara hari ini sudah kita lakukan dengan cermat Pak, jelas lengkap sesuai dengan moto kita P21, sehingga saya rasa Bapak layak dapat P21 dari kami Pak. Terima kasih Bapak. Demikian pemirsa hasil obrolan kami bersama Dr. Suryatan, spesialis saraf, Direktur Rumah Sakit Sumarno Kabupaten Bulungan. Kiranya dapat menambah kasanah dan wawasan kita untuk mengetahui isu-isu di kawasan yang
sangat-sangat strategis dan sangat-sangat terbaru yang kita alami saat ini. Tetap semangat, kenali hukum, jauhi hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.